balik lagi sama kita di Ngobrol Sama Dia. Kita lagi ada di atap rumah kita sendiri. Jadi ngobrolnya bisa Udah Oh sorry. Biasa nih naik berat badan naik setelah pulang. genduliti ya, Kita tadinya di Amerika pengen buat ngobrol sama dia, cuman biasalah teman-teman kita nih pada nggak mau ikut yang nyiapin ini semua. Betul. Itu kan teman-teman kita. Betul. Oke, jadi kali ini spesial banget Dido karena kita awalnya Beb, masih kan ngobrol, inget konsepnya jangan iklan. Iya, bener. Bukan, soalnya gini, kayak menurut gue tuh ini Kayak seperti Dido, biasa ya. Kita gitu. tuh setiap ngobrol sama dia tuh sebenarnya kita belum tahu pasti mau ngebahas apa. Bener. Tapi tadi kita last minute decide, akhirnya oke deh, kita akan menampilkan sesuatu yang sering kamu share di Instagram, Yaitu hashtag Petuah Dido. Petua Dido itu sangat terkenal. Wah, Banyak banget Gimana? setiap entah kenapa setiap gua ngasih petua tuh alhamdulillah bisa diterima sama orang-orang. ya Jadi, taunya dari mana belum tentu lah, Oh, belum iya, tentu iya. semua bisa Ya, menerima. kadang-kadang ya atau netizen yang follow Instagram gua baik-baik. Ya bukan baik, iya baik, tapi Dia pasti tidak ada. bertentangan. Iya, dia nggak ngomong kayak Dido apaan Iya. sih gitu. Gimana ya? Mukanya dong. Dido apaan? Ini orang apaan? Contoh Bas? netizen jahat nih, lihat mukanya kayak gini. Ini Dido apaan banget sih, nggak jelas banget ya. Ya intinya berpetuah itu karena apa yang gue rasain dan apa yang bisa gue utarakan. Jadi bukan kayak menuruti skema kehidupan yang ada. Gimana maksudnya, Baulang? Mohon maaf nih, kita boleh Saat gue diulang? ngasih petuah Iya. itu apa yang gue rasakan aja. Jadi bukan karena kehidupan tuh harus kayak Oh, gini. jadi maksudnya bukan yang kayak ala-ala generalisasi, maksudnya kayak ya lo harus gini, enggak, Iya. tapi maksudnya itu based on Generalnya apa yang lo pikirin. bukan makro tapi lebih ke mikro hidup gua. Oke, karena mau ngobrolin petua Dido, gue harus buka Oke. HP. Gue udah ngasih pertanyaan. Ini yang masuk sekitar ada 7.000 pertanyaan. Beneran gak sih? Nggak Sumpah. mungkin lah. Beneran. Oke, jadi gue pilih dari yang pertama yang awal banget datang. Pertanyaan pertama mereka, udah pacaran nih 3 tahun nih Beb. Oke. Putus tapinya. Kalah sama yang ketemu baru 2 minggu di tempat kerja. Nah, ini benar-benar sebuah obrolan yang bisa gue diskusin sama Ayu. Beb, kenapa ya banyak orang pacaran lama, mungkin Kayak lu. kayak lu juga. Anjing. Enggak, gue nggak lama, bangsat. Lama lah, enak aja Oh lo. gitu ya. Itu lama. Iya. Iya, gimana? Ayo udah lanjut. Tapi nikahnya tiba-tiba sama yang baru ketemu kayak kita. Kita kan baru Ya ketemu nggak baru 15 ketemu hari. juga. 15 hari ya tuh. Iya, kenapa banyak banget orang bertanya, kenapa ya dia pacaran sama gue lama, tapi malah nikahnya mungkin sama orang lain yang baru ketemu 2 minggu atau 1 minggu. Seperti Oke. kita kan 15 hari. Kenapa Enggak, ya? tunggu bentar, 15 hari hitungannya dari mana? Ya kita 2 minggu langsung nikah kan? Jadi kalau menurut gue tuh gini, yang namanya chemistry itu nggak bisa dibohongin. Bener. Ya. Jadi kadang memang ada hal-hal yang kita udah lama nih sebenarnya, tapi sebenarnya itu tuh maksa. Seperti yang waktu itu kita, Denial kan? iya, seperti yang waktu itu kita bahas gitu. Sebenarnya dia nih ngejalanin hubungan itu karena kayak ayo deh yang ada dia gitu. Iya, Bukan bener. karena chemistry-nya yang emang kayak oh my god, she's or he's my soulmate atau apa gitu. Betul banget. Kayak mungkin ada tuh sahabat gua di SMP dan SMA. Itu udah pasti refer to me. Oh, no, siapapun bisa. Udah tahu jelas diselingkuhin, terus dijahatin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya kan? Maksudnya tapi tetap mau gitu karena yang males cari yang baru gitu kan ya. Enggak ya, tapi gue setuju sih ada. Tapi Ya kan itu gitu maksudnya kan, kayak ada malas satu malas. Di momen umur 18 Gue atau sampai 20 bangun tahun. nih badan gue, Iya, berarti santai. ada sebuah Keresahan. Di momen umur 18 sampai 19 itu ada satu momen menurut gua kalau putus tuh males gitu loh, Beb. Aduh, mulai lagi dari nol, mulai ya lagi iya dari sama awal. lo juga dulu kayak gitu, kayak aduh males nih kerjaan gue dia udah tahu. Iya, karena gua udah memanfaatkan mereka untuk lebih pintar di kemudian hari dengan suami-suaminya, bukan salah gue. Cewek-cewek itu sekarang mungkin jadi paling pintar terhadap suami-suaminya. Karena belajarnya sama lo dasar. Karena Ya gua pokoknya nggak, mengajarkan. intinya gitu. Kalau menurut gue nih, udah kita nggak usah bahas. Jangan kalau kita. nggak gue emosi nih. Jangan kita deh.
Jangan problem kita, ini kan orang nanya, Iya juga ya. Siapa yang nanya? Jadi kita bikin berantem. Kenapa sih? Gue udah pacaran Iya. sama dia nih. Oke, stop dulu. Makanya tadi gue bilang ya, denger ya Lai. Jadi maksud gue gini loh. Karena Aduh, chemistry sakit. itu ternyata nggak ada yang bisa Dibeli. nggak bisa dibohongi atau nggak bisa digantikan dengan waktu, ngerti nggak? Betul. Karena ya itu si yang lu menjalani hubungan yang lama ini nih seperti Alay ya, dia mungkin- sudah menjalani hubungannya itu lama sekali. Mungkin nanti dia nggak nikah sama Astagfirullah. pacar. Ketemu sama yang seminggu, nikah sama yang seminggu, ya kan nggak ada yang tahu. Lanjut, Beb. Tolong itu nanti Alaynya jangan disensor. Lanjut. Jadi maksud gue gitu, kayak yang nggak tahu ya, kayak based on my experience, menurut gue ada tuh yang kayak posisi hubungan di momen yang lama itu sebenarnya satu maksa. Terus yang kedua yaitu kadang-kadang tuh kita jadi kayak berhubungan sama orang tuh jadi udah lama-lama kayak udah by default gitu loh, kayak yaudah deh ya rutinitas gue tuh kayak gini, padahal sebenarnya secara chemistry Nggak nyambung. ya kurang gitu. Karena menurut gue ya banyak yang orang tuh harus dibukakan matanya bahwa kadang kita satu ya benar males ketemu orang lagi karena kita aduh nanti dari nol, padahal nggak usah takut. Oh, nah gimana caranya mulai bilang ke diri kita nggak usah takut gitu? Karena ya itu buktinya 2 minggu aja Kita nikah. bukan, maksudnya orang ini udah jangan Oh iya, bahas jangan kita kita. dulu. Orang itu aja ketemu 2 minggu dia langsung deket. Jadi maksud gue intinya ya satu jangan takut karena buktinya aja 2 minggu, bener dong. Betul. Karena ya itu nggak ada yang bisa ngebohongin chemistry. Intinya gitu sih. Udah boleh lanjut pertanyaan. Tapi kalau dari petua Dido yang bener ya, kalau dia tadi kan Oh, mungkin betul cipo. tadi mungkin Ayu dia ya. Kalau dari gua, kadang orang itu bisa suka sama orang lain karena terbiasa. Jadi kan ini case-nya kok bisa ya dia langsung suka sama teman kerjanya, iya. teman kantornya baru 2 minggu. Jadi gue yang 3 tahun gimana? Nah, mungkin interaksi mereka tuh sangat Sering. besar, sangat tinggi gitu ya. Jadi dan ada keterikatan di antara keduanya yang dimana mungkin ya tadi obrolan-obrolannya nyambung. Terus apa yang misalnya nggak dipunya sama pacarnya dipunya sama orang lain ini gitu loh, Beb. Jadi menurut gua bagus banget lo diliatin sih. Kalau dari gua bagus banget lo nggak dicocokin hari itu, karena lagi-lagi ya kalau misalnya nanti terjadi saat lo nikah, ya ini kita memberikan petua supaya nantinya ke depannya lo bisa menjalani hubungan pernikahan tuh langgeng sampai maut yang memisahkan. Amin. Benar kan? Nah tapi kan berarti balik lagi, karena sering diketemuin di kantor jadinya cocok, terus akhirnya jadi deket. Balik lagi ke chemistry. Bukan chemistry, Beb. Enggak, Itu bukan. namanya gatel. Kan udah punya pacar. Astagfirullahaladzim. Berarti Oh iya ada gatel ada. nggak bisa dong. Lu mau chemistry ke, mau itu namanya apa, namanya orang lagi pacaran ya nggak boleh deket sama yang lain. dong, Kalau Beb. pacaran katanya boleh. Bukan nggak boleh pacaran sama, kan lagi Oh iya, pacaran, pacaran. masa suka sama yang lain? Oh iya. Sabar. Nggak, maksudnya gini. Makanya balik lagi ke chemistry, karena gini, banyak kok orang di kantor kesel-keselan, ih gue gedek deh sama dia karena emang nggak cocok, tapi ternyata pas di kantor itu cocok, kesemsem, ya akhirnya jadinya itulah chemistry. Karena menurut gue kalau misalnya sampai bisa suka sama orang Lain. iya, berarti itu udah Berarti nggak ada. benar. Iya berarti. Iya kan benar dong, nggak benar. Tapi bukannya nggak benar Gimana juga, sih? kalau statusnya masih pacar kan sebenarnya masih boleh karena belum ada keterikatan yang solid dari Oh misalnya berarti kamu ikatan membolehkan pernikahan. dong, membolehkan kalau orang pacaran terus suka sama Ya lu teman juga dulu kantornya. pacaran lu suka sama orang lain. Loh, emang nggak baik? Kan gue ini mau Nggak memberikan baik, petua tapi bisa. hari ini. Nggak boleh. Gitu ya. Mending nggak usah pacaran kayak gue yang terakhir nggak ada. Iya makanya mendingan gak usah pacaran intinya. Intinya gitu ya petua Dido untuk pacaran. Oke. Tapi jadi intinya kalau emang dia deket sama orang lain, ya berarti udahlah nggak usah dipertahanin. Iya nih Toh dia pacaran udah 3 tahun putus, kalah sama yang ketemu. Oh enggak deng, dia bukan selingkuh deng teman-teman. Gimana sih? Ya, jadi intinya lebih baik putus daripada melanjutkan. Bener, dia udah benar putus dulu. bener. Tapi kalah sama yang 2 minggu di tempat kerja tuh langsung nikah. Iya. Kenapa? Iya nggak bisa disalahin. Mau waktunya 3 tahun kek, 1 minggu, 2 hari, 3 hari. Intinya itu tadi benar chemistry. Intinya itu teman. Oke, lanjut next question.
Gimana cara jalanin hubungan yang kepercayaannya udah nggak utuh lagi? Wah. Wadaw. Gimana cara jalanin hubungan yang kepercayaannya itu tidak usah dijalankan lagi, teman-teman? Nggak, itu fix banget. Udah putus, kita putus aja deh. Kenapa? Karena kepercayaan ini sudah tidak utuh. Jadi udah orang yang sudah selesai. saling tidak percaya, buat apa dilanjutkan? Apa yang kalian pertahankan? Kenapa harus denial? Suka-suka deh kata-kata Dan denial. kadang-kadang ya bukan masalah juga ini bukan masalah kayak kepercayaannya udah nggak ada gitu. Nah, kepercayaannya sudah nggak ada, tapi yang orang suka yang bohong kan pasti kan, kalau nggak percaya tuh pasti ada salah satu yang pernah bohong. Nah, si orang yang bohong ini juga pasti juga udah jadi edik, bohongnya udah berkali-kali, ngerti sih? Jadi kayak itu udah kebiasaan. Kenapa pas dibohongin terus masih diberi kesempatan sih, Beb? Itu kan dia udah ini orangnya. Mungkin kamu bisa menjelaskan Gimana sih? Ya menurut enggak lah. pengalaman, maksudnya. Iya kan akhirnya juga udahan. Oke, lanjut next. Emang cewek-cewek itu gampang dibodohin, teman-teman, kalau udah tergila-gila ya, Teng? Nggak tergila-gila juga sih, kayak Gimana coba? Why? gimana Apa why? ya? Why? Coba dah, aku Udah mau tahu. enggak, lanjut aja. Ini penting loh, yang kenapa? Ini buat teman-teman yang lagi dibodohin, jadi bisa memberikan. Astagfirullahaladzim. Please dong. Nggak ada, ya maksudnya itu tadi mungkin males ya. Malesnya Kayak, dari aduh, nolnya repot lagi, gitu aduh kan, repot. ya kan? Belum ngenalin lagi ya kan. Padahal makanya dari awal tuh gak usah dikenalin sama repot teman, loh. sama saudara tuh gak usah dikenalin. Nih bagus banget nih. Petua Dido. Nggak pacaran tapi punya komitmen, gimana ya? Hah? Itu gue suka. Wah, Gue sebagai gimana? mantan king of the commitment. Nggak pacaran tapi punya komitmen. Pasti ada salah satu yang rugi sih menurut gue. Kadang-kadang pacaran itu kan suka kebablasan ya. Dan kadang-kadang kalau komitmen doang pasti ada yang tiba-tiba punya perasaan lebih dan tersakiti. Wow. Kalau misalnya komit ngasih kabar tiap hari, komit nyapa tiap pagi, komit kalau dihubungin harus angkat telepon, komit kalau harus nyamperin kalau dia yang butuh duluan. Tapi kadang-kadang suka sakit hati kalau tiba-tiba lagi nggak perlu dikasih komit tapi denger berita gitu loh, Beb. Kayak dia deket lagi sama ini nih. Kesel. Iya nggak? Ya. Itu susah loh. Menurut gua itu harus apa ya? Ya makanya balik lagi, harus dua-duanya tuh cocok. Kalau misalnya ceweknya juga bisa tanpa pacaran tapi berkomitmen tapi juga open relationship, ya dia juga. Jadi gini loh, Beb, intinya sebenarnya tuh bebas. Lo mau gunain metode berhubungan sama orang tuh seperti apa, yang Betul. penting sama visi misinya. Dan cocok ya? Iya, maksudnya cocok. Maksudnya lo suka dengan komitmen itu, dengan konsep itu, yang cowoknya juga suka gitu Iya. kan. Dido, aku hampir 4 tahun sama doi dan ada rencana nikah tahun ini, tapi malah kadang ragu sama sifatnya. Gimana tuh, Beb? Mau nikahnya berapa lama? Aku udah pacaran 4 tahun. Oh, oke. Terus? Tapi pas mau nikah malah ragu. Nah, itu dia tuh. Amazing! Jujur ya, gue nggak tahu karena gue nggak ada di posisi itu. Gue nggak pernah ada di posisi pacaran 4 tahun kemudian ragu karena mau menikah. Karena maksudnya dalam artian gini, ini kan dia udah mau menuju menikahnya, ngerti iya, nggak? benar-benar. Jadi itu emang agak sulit ya. Iya. Tapi itu ya, emang gimana ya, yang maksudnya nih. kalau udah ragu ya. Makanya sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau ragu tuh mendingan enggak sih? Kalau ragu mendingan enggak juga sih. Iya. Soalnya kayak kadang kalau ragu terus akhirnya end up nggak sesuai sama yang kita Yang pikirin, mau, itu oh. bener-bener kayak Nggak nanti asik ya, Beb. zong banget. Beda urusan kalau ketika lo ragu ternyata akhirnya meyakinkan, itu Betul. baru. Cuman kan namanya hidup ini kan gambling ya. Kayak waktu Betul. itu gue Nikah pernah juga bahas. gambling, kan? Iya, maksudnya kita pernah bahas kan sebenarnya apapun itu, mau orangnya siapa, mau terjadinya kapan, berapa lama, chemistry gimana. Betul. Intinya semua tuh gambling karena Betul. kita kan selalu berubah. Betul. Sifat gue akan berubah 5 tahun lagi, 5 tahun yang lalu gue pasti berubah. Betul. Dan menurut gua ya, kalau emang bisa untuk diberikan waktu lebih panjang gitu ya, maksudnya orang tersebut untuk mendalami lagi, menurut gua 4 tahun tuh mendingan didalamin dulu lagi gitu loh, supaya sampai Iya. nggak ragu,
atau enggak, kalau Ya udah udahan. ragu udahan. Bukan karena, makanya tadi kan itu nyambung sama yang pertanyaan pertama, 3 tahun udahan, terus ketemu yang 2 minggu nikah. Iya. Atau kayak videografer kita berapa tahun, 7 tahun, terus ketemu 7 tahun iya gitu. kan, itu karena sebenarnya udah butuh. Iya benar. Coba pacarnya dia bukan manajernya atau bisa seling itu, pasti udah tinggalin. Astagfirullahaladzim. Oke ya. Next question. Nih, petua untuk yang cari pasangan dari dating apps. Oh my god. Pas banget nih. Lagi hits Lagi banget hits ya. banget nih. Jadi ada beberapa hal sih menurut gua untuk teman-teman yang nyari pasangan di apps atau dating apps. Kalau dari gua sebagai laki-laki ya, untuk semua laki-laki, kalau dari gua dari sifat laki ya, kalau bisa benar-benar dalamin orang itu. Dengan cara Nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali doang terus langsung percaya bahwa is the perfect one, ini yang terbaik gitu. Mau cewek mau cowok menurut gue sama aja. Jadi harus cari tahu lebih dalam lagi. Jangan cepat percaya sama orang yang baru kenal. Menurut gue itu. Kalau Oke. lu apa? Kalau dari tapi sisi cewek? jadi gini kan kemarin emang sempet rame banget ya gara-gara dating apps gitu tuh, kita malah jadi kayak makin curiga gitu, kayak pokoknya aduh ini pasti akan terjadi sesuatu atau apa gitu. Ya memang sih sebenarnya kalau dikasih statistik mungkin emang penipuan itu nggak sebanyak Nggak itu sebanyak juga itu, gitu, betul. karena memang banyak juga kisah-kisah sukses dari dating apps. Betul. Karena sebenarnya dating apps itu kan memudahkan kalian Benar. untuk kayak nyari misalnya yang hobinya sama, Benar. umurnya Sama, misalnya kalian betul. pengennya range-nya berapa. Betul. Jadi menurut gue sebenarnya dating apps tuh sangat membantu. Betul. Tapi memang ya itu, kita emang gue setuju nggak boleh gampang percaya. Tapi yang kedua juga jangan jadi apa-apa tuh curiga gitu, karena oh gitu ya malahan. iya maksudnya jadi gini, kalau kita hidup penuh dengan kecurigaan terus tuh nanti akan Enak ya sama aja kayak law of attraction sih. Maksudnya kalau lo jadi curiga ya nanti lo nggak akan dapet, ya orang juga kesel lah. Maksudnya ada orang niatnya baik malah jadi kayak Nah itu tuh gawat itu sebenarnya gitu. membingungkan ya Beb, Iya, membanggongkan makanya ya. tuh makanya itu tuh Membanggongkan. itu beda anjir. Ya pokoknya intinya memang serba salah ya. Gue juga nggak mendukung 100% dating apps karena jujur gue nggak pernah pakai. Oke. Gue nggak pernah pakai, gue nggak pernah menggunakan. Jadi mau ngasih advice tuh juga Susah ragu-ragu. juga ya karena gue nggak pernah Icuk lah. di posisi itu. Tapi ya gue pernah kenal sama orang yang sukses dengan dating apps. Jadi Benar, maksudnya gue benar. kayak ya kayaknya nggak apa-apa deh. Yang penting kitanya bisa Ada yang sama-sama. berhasil gitu ya Iya. Beb. Makanya gue bilang ya gimana ya, lo benar-benar juga mau naruh curiga. Tadi kata Ayu nggak boleh terlalu curiga, Ya harus seimbang gitu ya. harus Beb. seimbang Maksudnya, gitu. curiganya Hal-hal ada, tapi iya, juga jangan hal-hal yang sudah berbau keuangan sih menurut gue boleh lah curiga, ya nggak sih? kayak yang the Tinder swindle. Oh. Iya kalau uang mah jangan ya. Kayaknya udah lama Kalau uang kenal jangan. juga orang bisa berantem gara-gara Kalau- duit. Kalau kita aja minjem sama temen deket aja itu bisa terjadi konflik gitu. Maksudnya Iya, itu udah betul. lama. Kalau udah masalah uang sih menurut gua nggak perlu lah. Cowok yang nggak ada effort tapi dia sayang sama kita tuh gimana ya menurut Dido? Jadi dia tuh nggak ada usahanya tapi sayang. Jadi gini loh, Ya gimana caranya? lempeng, kayak nggak pernah ngajak makan malam, nggak pernah bilang sayang, tapi dalam hatinya sayang. Gimana Beb? Iya, menurutku sih nggak apa-apa. Karena Nggak kan apa-apa ya, love Beb? language orang beda-beda. Malah Oh, kadang tuh, bener, kalau bener, misalnya bener. dia, misalnya gini, ya gue butuh dia, ya yang dia diem itu. Karena love language gue misalnya dia ada aja nih, ada Berarti aja dia nih nggak di sini. bisa nih ya, cewek ini nggak bisa nih. Dia kan bertanya, gue bingung nih cowok yang nggak ada effort tapi dia sayang sama kita tuh gimana? Dia tuh nggak ada effort Nah, gitu. makanya gini, Nah. pentingnya ketahui diri dulu supaya kita tahu kita Maunya mau kayak sama gimana? orang yang kayak Ah, gimana. setuju gua. Jadi kalau misalnya, aduh dia sayang tapi, loh, ya kalau dia nggak effort tapi, jadi gini, nggak effort itu relatif Betul, menurut gue. betul. Oh gini, contoh, gue ada contoh. Misalnya nih, misalnya Cristiano Ronaldo sama Georgia Abraham. itu ya artis itu ya. Contoh ya, Cristiano Ronaldo sama Georgina, mereka kan menjalin hubungan. Betul, Nah, mereka itu jarang ketemu. betul.
Kalau gue menjalin hubungan dengan Cristiano Ronaldo, walaupun dia Mega bintang, Mega sumber bintang. kaya, sumber keuangannya dunia. gue akan merasa dia nggak cukup Cocok. buat gue. Oh, bener. Karena dia jarang ketemu, main bola aja kerjaannya. Ngerti nggak maksudnya? Bener gue. Tapi Georgina tuh maksudnya dia sayang karena love language dia mungkin nggak perlu sering Nggak ketemu. perlu sering ketemu, bener. Dia sekali yang ketemu, syubidubidubilala, oke, udah, abis itu pisah lagi lagi, berapa bener. lama. Jadi menurut gue tentuin Fokus dulu lagi. nih lo maunya, lo tuh seperti apa, Bisanya yang lo gimana, suka, gitu. baru lo bisa share itu ke pasangan lo yang love language gue tuh gini loh. Betul, setuju gua. Itu gue setuju. Jadi intinya kalau nggak cocok sama bahasa cintanya, jangan dilanjutin gitu ya, Iya, Beb? makanya sebenarnya gini, gue nggak setuju atau misalnya gue dulu tuh bilangnya bahwa kayak ih dia tuh jahat ya sama gue, dia tuh jarang ketemu sama gue atau apa. Sebenarnya bukan jahat, tapi intinya lo nggak cocok aja. Betul, Preferensi lo berdua tuh beda, setuju gua. jadi lo nggak akan pernah bisa cocok. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Ini nih pecah banget. Wah, gimana? Pecah banget. Kalau masih saudara, bilang cinta ke kita gimana gitu? Waduh. Aduh, gimana? Maksudnya gimana tuh ya? Saudara, misalnya sepupuan. Aku sayang sama kamu. Kocak sih, tapi gue juga nggak pernah ngalamin, jadi gue nggak tahu. Jujur. Ada yang pernah ngalamin Tapi nggak? gue pernah punya temen gue, maksudnya temen gue, dia naksir sama kakaknya. Gue naksirnya sama kakak gue, tapi mereka nggak deket. Maksudnya kayak waduh, serem. Udah mulai gila. ya kan? Enggak, tapi dia kayak jauh gitu loh hubungannya, ngerti nggak sih, kayak beda rumah atau tapi maksudnya naksir bercanda doang, nggak yang kayak pengen ditembak Oh, atau iya, apa iya. gitu juga, enggak, tapi kayak Kayaknya itu susah ya. tapi agak susah sih pembahasannya karena Susah. gue nggak relate. Tapi pasti ada sih buat teman-teman yang lagi kayak suka sama Cuma saudaranya ya, ya. gimana ya, mohon maaf nih kita nggak bisa menjawab. Bukan nggak bisa sih, cuman kayak Kayaknya enggak kali. enggak, gitu ya. kalau kayak kita nggak, daripada family-nya berantakan kan. Buat yang masih kejebak friendzone, Fraudzone. buat yang masih kejebak friendzone, alangkah Prancis. baiknya satu kata. Iya. Pasrah kalau itu. Asik. Gimana tuh? Kawan siapa apa? Kayak Satu kata. Gimana? Kalau friendzone. Buat yang masih kejebak friendzone, alangkah baiknya nafas. Iya, nafas aja. Nafas. Tapi Breathe seru in, tau breathe out. kejebak friendzone. Deh, gimana? Nih, mapan dulu baru bilang suka atau ngomong suka dulu terus suruh dia nunggu. Anjir. Dia nunggu tuh gimana? Jadi misalnya pas sudah mapan baru bilang aku sayang sama kamu, kita nikah yuk. Atau aku belum punya duit, Wah. kamu nunggu aja ya. Oke. Gimana pilihnya? Nah, ini juga sama sebenarnya, sama preferensi. Ada yang suka nemenin dari nol, ada yang suka udah mapan. Jadi jangan mendiskreditkan salah satunya. Oke, cakep nih, gue Jadi suka. jangan misalnya gini kayak, alah dia mah Mata duitan. mata duitan maunya pas udah mapan. No, itu preferensi orang, kita Nah. nggak bisa judge. Hak ya Begitupun itu. juga dengan yang memilih untuk dari Dari nol. nol. Karena dua-duanya gambling kok. Yang mapan tiba-tiba bisa jadi nggak sukses jatuh juga. Iya benar. Yang nol juga bisa jadi sukses. Betul. Tapi bisa nol terus bisa juga. Betul. Jadi menurut gua itu hanya preferensi, pilih aja yang sesuai. Kalau emang akhirnya lo jackpot ceweknya mau, berarti itu tepat sama preferensi lo. Mantep Gila. loh. Lanjut. Kalau punya pacar suka nggak on time kalau dijemput, ditinggal pulang nggak apa-apa kali ya? Oh ini nih ada. Gimana? Coba ulang, Beb. Kalau punya pacar Iya. suka nggak on time kalau dijemput. Jadi misalnya gini, aku jemput ke rumah ya, Iya. Yang. Enggak, misalnya aku jemput. Ya aku jemput ke rumah. Oh iya. Ya, tapi dia masih dandan pas nyampe rumah. Iya. Lo kok ditinggal pulang? Oh maksudnya dia Dia balik lagi aja kali ya, gitu loh. Dia pertanyaannya gitu. Gimana? Baru pacaran masa kayak gitu ya, Yang? Harusnya nunggu ya. Tapi kesel juga sih sama cewek-cewek yang kayak gitu. Harusnya gimana, Yang? Nggak tahu ya, kayaknya nggak, kayak bukan masalah yang penting gitu loh. Itu penting loh, on time tuh menurut gua di Iya. awal-awal hubungan. Ya tapi gimana, kan emang nggak mau nunggu di bawah aja gitu di rumah. Asik. Nah ini nih. Seorang cowok dan cewek, kadang cowok dan kadang cewek, itu ada yang mementingkan waktu dan ada yang tidak mementingkan waktu, benar Iya nggak? dong, Jadi pastinya. dua-duanya punya hak itu. Gitu. Iya, Nah, terus? tapi kalau emang gak suka disuruh nunggu, mendingan cari yang on time. Kalau gue gitu.
Jadi Terus tinggalin kan aja. balik lagi ke preferensi kan. Berarti preferensi ya? Iya, berarti sebenarnya permasalahan hubungan itu hanya di preferensi ya Iya, guys. berarti oh iya lu kalau bisa kalau nggak suka tinggalin gitu. Iya. Kalau nggak, wah iya ya, mantap juga. Makanya enggak, sebenarnya kan itu juga ngaruh ke tingkat kesabaran kita. Betul. Dido, cara bikin cowok nyesel ninggalin kita gimana sih? Anjay. Kok anjay sih? Gitu. Sorry ya, Jay. Gimana, Beb? Aduh. Lagian kenapa anjay sih? Iya jelek ya. Oke, lanjut. Gimana, Beb? Gimana sorry anjaynya? Sorry ya, Jay. Aduh, gimana ya? Gua tuh Coba buka- dong bikin. Jadi gini. Lu kan suka kalau cewek, lu kan tipe yang gitu, Beb. Yang Enggak. kayak dia pasti nyesel ninggalin gue. Gimana? Enggak sih, kalau menurut gue ya kadang ada hal-hal yang Ngapain lu? nggak perlu Iya. gitu. Nggak, ngapain lu buat orang itu nyesel padahal pasti dia nyesel. Lu nggak perlu tahu Nggak. dia nyesel. Kalau menurut gue harus di switch. Hmm. Bukan kita bikin dia nyesel, karena dia nyesel itu lo nggak akan pernah tahu lagi dia Betul, nyesel kan? atau enggak. Kan tadi gue bilang gitu, lu nggak bakal tahu. Nggak akan pernah tahu. Mau temennya gini, dia tuh sedih banget, nggak tahu. Bener deh. Misalnya dia murung, ya mungkin dia murung karena hal lain ya. Gue sih nggak mau ya kayak, dia pasti nyesel karena gue gitu. Gue nggak pernah mau, karena menurut gue harus di switchnya gini. Oke, gue pengen bikin diri gue Lebih baik lagi Lebih supaya baik. dia nyesel. sama aja dong. Gue pengen bikin diri ini yakin akan keputusan gue dan gue akan menjadi seseorang yang lebih baik. Gue Dan gue mendingan akan kayak gitu. kalau gue yakin bahwa gue yang terbaik di dunia ini dan lo bakalan sedih kalau ninggalin gue. Ya sama aja, itu sama. Ini lucu nih. Dido, aku suka dia tapi dia enggak. Giliran aku udah nggak suka. Belum selesai anjing. Gimana? Dido, aku suka sama dia, Iya. tapi dia enggak. Yang udah bodoh. Sakit hati loh orang-orang. Giliran aku udah nggak suka, tiba-tiba dia suka. Wah. Cie. Oh, happy ending. Dan nggak happy sekarang ending aku juga ya? suka, dianya enggak. Itu makanya itulah hidup ya teman-teman. Untuk episode terakhir itulah hidup. Jadi memang kadang kita diberikan ujian-ujian di saat yang tepat. Ini lucu banget. Oke, bye. Bye.